Aku lelahku terbiasa, sakitku terbiasa, semua untuk kamu. Tak mengapa peluku bercucuran, sakit pun ku acuhkan. Semua demi kamu. Enggak, iya. Eling, Mbah. Eling umur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungannya, dalam ridhanya. Kita senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari COVID-19. Dan kita tetap iman, tetap Islam sampai akhir hidup kita. Insyaallah husnul khatimah. Saudara, mengapa tadi saya menyanyikan satu bait lagu itu? Saya suka sekali karena di situ digambarkan betapa luar biasa kerja keras seorang suami dalam menghidupi keluarganya, menghidupi istrinya, anak-anaknya. Dia abaikan cucuran, keringat, bahkan sakit seperti saat ini dengan pandemi COVID-19, tidak peduli, tetap berusaha mencari nafkah. Cuma harus diingat, harus menjaga, harus melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan, disemprot pakai disinfektan, dan pakai masker ya. Saudara-saudara, kemarin saya membaca artikel tentang kewajiban seorang suami. Jadi kewajiban seorang suami kepada keluarganya, terutama kepada istrinya. Jadi orang berkeluarga itu tujuannya adalah mendapatkan kebahagiaan, mencari kebahagiaan. Jelas tidak ada orang berkeluarga, orang menikah mencari teman untuk bertengkar, ya kan? Yuk, kamu nikah dengan aku biar kita bisa bertengkar setiap hari. Nggak bisa, nggak ada itu, nggak ada. Jadi pasangan suami istri menikah itu mencari bahagia, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang tentram, nyaman, damai, keluarga yang senantiasa ada kehadiran pasangannya dalam dirinya dan saling mengasihi, saling mengingatkan tentang kebenaran dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Itu pasti. Orang berkeluarga itu pasti seperti itu. Nah, apa itu kewajiban suami kepada istri? Ternyata kewajiban seorang suami kepada istri itu tidak hanya sebatas memenuhi hal-hal yang sifatnya material, seperti pakaian, makanan, kendaraan, dan sebagainya. Ya, meskipun itu wajib. Dan itu difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Dan kewajiban seorang ayah, seorang bapak adalah memberi makan dan pakaian kepada para istri, yaitu dengan cara yang ma'ruf, cara yang halal. Nah, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jadi artinya suami memberikan nafkah itu ya semampu dia. Tapi jangan pelit. Gajinya katakanlah 10 juta, lalu istrinya hanya diberi 500 ribu. Ya enggak begitulah. Yang wajar aja, yang adil. Yang ya kalau memang dia nggak mampu memberikan lebih ya sekedarnya, dan istri sudah barang tentu harus menerima hal itu. Itu yang pertama. Jadi seorang suami memang punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua adalah menggauli istri, berhubungan dengan istri secara baik dan adil. Ya. Jadi menggauli istri, berhubungan suami istri, katakanlah begitu gampangnya. Berhubungan suami istri secara
baik dan adil. Secara baik itu ya tahu sendirilah ya. Yang wajar-wajar aja lah. Nah, adil itu apa? Adil itu ya jangan menang sendiri gitu ya. Artinya kalau dia sudah selesai, si suami sudah selesai, ya sudah enggak bukan begitu. Adil itu artinya kedua-duanya harus bisa menikmati dalam hubungan suami istri. Kalau suami mendapatkan kenikmatan, ya si istri juga harusnya mendapatkan kenikmatan. Tidak harus aku sih. sorry. Nggak begitu. Jadi tetap harus bagaimana caranya biar keduanya itu bisa menikmati yang baik. Itu namanya adil. Nah, ini yang harus dipahamkan oleh suami istri. Dan bagaimana caranya adalah kedua-duanya harus bisa mengendalikan emosi. Saya tahu ya. Mungkin begitu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menjaga istri dari perbuatan dosa. Menjaga istri dari perbuatan dosa. Ya. Artinya bahwa suami ini punya kewajiban mengarahkan istri pada hal-hal yang baik. Nah, kita lihat kan sekarang ini kalau di jalan-jalan itu. Banyak istri yang pakai pakaian meletrat, sehingga perutnya kelihatan melentruk itu kan. Itu harus diingatkan. Bahkan tidak harus diingatkan, suami harus menjaga betul istrinya jangan pakai pakaian seperti itu. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kewajiban seorang bapak, kewajiban seorang suami adalah menjaga keluarganya, menjaga istrinya dan anak-anaknya dari siksa api neraka. Jadi kalau seorang istri dibiarkan memakai pakaian yang seksi, dibiarkan pusarnya kelihatan, kan banyak sekarang itu dijual kaos-kaos yang meletot, yang kalau kemudian itu kan bisa kelihatan. Itu yang berdosa siapa? Tidak hanya si istri itu, suami juga berdosa. Apalagi membiarkan seorang istri pakai celana pendek. Wah, jangan celana pendek. Itu di samping membuat dosa dirinya dan suaminya juga bisa membuat dosa orang lain loh. Oh. Ya kan? Itu harus dipahami betul itu. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah memberikan rasa tenang. Yang keempat adalah memberikan rasa tenang, rasa kasih sayang. Ya. Jadi suami berkewajiban memberikan rasa nyaman, rasa tentram kepada istrinya. Contohnya begini, kalau seorang istri lagi sakit, ya dirawat dong. Istrinya dirawat, diantar ke rumah sakit, ditanya, yang kamu sakit apa? Yang ingin maam apa tak belikan. Meskipun malam-malam si istri butuh, pengen makan apa gitu. Ya si suami berusaha untuk memenuhi itu. Itu yang baik. Tetap satu, ya kan? Merawat dengan baik. Juga kata-katanya itu yang mesra itu ya. Yang kamu dan sebagainya. Ya, gitu. Kalau istri begitu kan, waduh ya Allah. Itu akan membuat istrinya menjadi lebih bersemangat dan insya Allah sakitnya itu menjadi segera sembuh. Tidak kemudian malah dikatakan, wah kamu itu bikin, sudah sana periksakan saja, sama itulah. Enggak gitu.
Tidak seperti itu. Tuh. Ya, itu. Ini yang harus dipahami betul oleh seorang suami. Tetap harus merawat istri yang lagi sakit. Kemudian yang berikut apa? Menjaga rahasia istri. Ini sering loh dalam pembicaraan. Entah bergurau atau serius nggak tahu ya. Entah bergurau atau serius nggak tahu. Itu sering juga terjadi. Membuka aib istrinya. Ya, contoh. Maaf Len ya. Misalnya baru saja ya malam gitu kan, baru saja berhubungan suami istri. Ya, kemudian siangnya si suami ini kumpul-kumpul dengan temannya. Entah keceplosan atau memang kebiasaannya begitu, dia cerita, oh istriku itu kalau mesti ngentutan. Bau ababnya. Apa itu? Ini. Nafasnya itu. Atau yang lain. Itu tidak diperkenankan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang suami yang menyetubui istrinya atau istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian ia menyebarkan rahasia itu. Itu manusia yang paling buruk. Menyebarkan rahasia istri atas suaminya. Itulah beberapa kewajiban seorang suami kepada istri. Mudah-mudahan itu bisa menjadi introspeksi kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu dalam pembicaraan berikut. Saya akan membicarakan tentang suamimu. Ini khusus untuk ibu-ibu dan juga untuk mbak-mbak yang nanti punya suami. Suamimu adalah pintu surgamu atau nerakamu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nunul bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.